Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimah Asbani dengan NIM 10232510001 dari program studi S1 Gizi Non-Reguler tahun 2025 Universitas MH Tamrin. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video tutorial tentang uji one way ANOVA menggunakan aplikasi SPSS versi 29 untuk memenuhi UAS mata kuliah manajemen dan analisis data. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperlihatkan data yang akan disajikan. Baik, di sini ada data nomor responden hingga uang jajan yang terdiri dari 100 sampel. Nah, dari data ini juga saya akan melakukan uji one way ANOVA dengan data dependen berupa berat badan yang merupakan data numerik dan variabel independen aktivitas fisik yang merupakan data kategorik. Tapi sebelum kita uji one way ANOVA, kita harus memenuhi beberapa syarat nih. Yang pertama, data harus terdistribusi normal. Yang kedua, variabel antara kelompoknya itu homogen. Dan yang ketiga, variabel dependen berupa numerik dan variabel independen berupa kategorik dengan lebih dari sama dengan 3 kelompok. Jika syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan dengan menggunakan uji one way ANOVA. Nah, untuk mengetes apakah data ini normal atau tidak, kita bisa melakukannya pada menu Analyze, kemudian kita pilih Deskriptif Statistik, kemudian kita pilih Explore. Pada kotak Dependent List, kita bisa isikan berat badan. Dan faktor list ini bisa kita isikan kategori aktivitas fisik ya, jadi berupa independen. Kemudian bagian plots ini bisa kita klik bagian normality plots, kemudian klik continue dan klik OK. Lalu nanti di bagian kotak output di sini ada hasilnya untuk tes normalitas data. Nah, kita baca di tabel yang Kolmogorov-Smirnov karena data yang tersaji itu merupakan lebih dari 50 sampel. Jika datanya kurang dari sama dengan 50 sampel, kita bisa baca bagian Shapiro-Wilk. Nah, di sini di signifikan itu terlihat ya hasilnya itu 0,2. Di sini menandakan bahwa datanya ini terdistribusi normal. Kenapa? Karena dari hasil signifikan itu lebih dari nilai alfa yang kita gunakan, yaitu 0,05. Sedangkan di sini signifikannya itu 0,2. Nah, setelah kita tes datanya ini terdistribusi normal, kita bisa lanjut nih untuk melakukan uji one way ANOVA. Caranya itu bisa dengan analyze, kemudian kita pilih compare means and proportion. Kita pilih yang one way ANOVA. Kemudian di dependent list-nya ini kita bisa masukkan berat badan ya, tadi datanya numerik, dan yang faktor ini bisa kita isikan variabel independennya dengan data kategorik. Lalu jika nih misalkan nanti dari hasil uji ANOVA-nya itu dia ada perbedaan yang signifikan, kita bisa lanjut melakukan post hoc. Tapi semisal datanya tidak ada, itu kita tidak perlu melakukan uji post hoc. Ya, namun di sini saya akan melakukan uji keduanya. Ya, post hoc ini bisa kita pilih Peroni, kemudian kita klik continue. Lalu di option ini kita bisa pilih deskriptif dan homogenitas of variant test. Lalu kita masukkan continue, kemudian kita klik OK. Ya, jadi dari data yang sudah kita uji di bagian deskriptifnya kita tahu ya tadi bahwa sampelnya itu total ada 100 dengan di sini ada nilai min dan standar deviasi. Kemudian kita juga sudah melakukan tes homogenitas data. Di sini kita bisa lihat level signifikannya itu 0,886. Ini juga di atas nilai alfa ya, berarti menandakan bahwa datanya itu homogen.
Nah, pada uji one way di sini kita bisa lihat signifikannya ini 0,389 yang mana ini hasilnya lebih dari alfa. Syaratnya itu harusnya dia kurang dari alfa jika memang ada perbedaan signifikan. Karena ini hasilnya lebih dari alfa, maka data menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan nih antara berat badan dan jenis aktivitas fisik. Lalu tadi kita juga melakukan post hoc test. Ini kita bisa lihat juga di bagian signifikannya ini bahwa nilainya lebih dari alfa ya. Jadi di sini memang tidak ada perbedaan yang signifikan nih antar kelompok sedentari dengan ringan, sedentari sedang, berat, dan seterusnya sampai kategori yang berat ya. Lalu dari data yang sudah kita uji, interpretasinya itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi p-value-nya ini kita temukan hasilnya bahwa 0,389 ya. Jadi berdasarkan tabel 1 diperoleh rata-rata berat badan paling besar itu berada pada jenis aktivitas fisik yang rendah, yaitu 47,5 kg dengan standar deviasi 5,831 kg. Dan rata-rata berat badan paling rendah berada pada kelompok aktivitas fisik yang berat ya. Jadi beratnya itu 44,64 kg dengan standar deviasi 5,844 kg. Sedangkan jenis aktivitas fisik sedentari dan sedang itu rata-rata berat badannya itu ada di 45,92 kg dengan standar deviasi 5,590 kg dan 46 kilogram dengan standar deviasi 5,134. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwa nilai p-value-nya tadi ya di atas nilai alfa. Ya, nilai alfa kita tadi yang kita gunakan adalah 0,05, sedangkan p-value-nya di sini adalah 0,389. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis aktivitas fisik terhadap berat badan. Baik, sekian uji ANOVA yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.